Jadi ada 2 tugas ya. 1 tugas kelompok, yang 2 diantaranya ada yang individu, yang kedua tugas individu. Untuk tugas yang sifatnya individu, itu tugas membuat makalah. Jadi nanti Anda membuat makalah disertasi Anda, yang susunannya nanti saya akan sampaikan. Sifat individu menyusun makalah terkait dengan disertasi yang akan ditulis. Sementara tugas terstruktur 2 itu tugas kelompok. Ya. Menerjemahkan bukunya Ronald Dworkin, Justice for Hedgehog, ya, Hedgehogs. Nggak tahu ini dia menggunakan istilah apa ini Hedgehogs. Nanti di bukunya akan ketahuan. Dia seorang Yahudi tetapi banyak menulis tentang keadilan dalam berbagai perspektif. Dari sisi etik, moral, dan politik, dan sosial. Ini terbitannya Bracknell Press of Harvard University tahun 2011. Ya, seperti yang saya tunjukkan ini bukunya. Jadi bukunya ini nanti saya akan email banyak buku ya. Banyak buku yang saya email. Tapi Anda membuat WA group. Sudah buat WA grupnya? Halo, Bu Judiani. Ya, kita nanti buatkan khusus untuk teori yang sudah itu bersahabat. Ya. Nanti kita buatkan grup. Iya, buat grup ya. Tapi untuk mata kuliah teori hukum, ya. Iya, Prof. Siap. Saya dimasukkan di dalamnya. Iya, siap, Prof. Nah, ini untuk tugas terstruktur 2 itu ini. Kalau saya tidak diberi nama-namanya ya. Ini sebentar ya. Mestinya ada nama-nama dari kelas ini ya. Tapi ini si Alvin sama Katika tidak memberi. Bentar saya tanyakan ke Katika. Tapi saya sebut nomor urutnya aja ya. Untuk buku ini yang dengan judul Justice for Hedgehogs, untuk bagian pertama, Privacy and Baedeker, ya, itu nama nomor 1 ya, nomor urut presensi nomor 1. Saya nggak tahu nomor urutnya itu siapa. Siapa nomor 1 ya? Nanti saya kirim di grup ya, Prof. Nama-nama Ya, itu. Ini nomor 1 ya. Yang penting diingat-ingat ini ya. Yeah. Privacy and Baedeker itu nomor 1. Kemudian part 1 ini nomor 2 dan nomor 3. Materinya tentang independence, truth and moral, expected, skepticism, moral and cause, and internal and skepticism. Nah, ini agak banyak di bab ini. Tapi ya nanti Anda usahakan aja untuk mencoba menerjemahkan apa yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian untuk part 2 ini ada 3 materi ya. Ada moral responsibility, ada interpretation in general, ada conceptual interpretation. Ini salah tulis ya. Sebentar, saya perbaiki dulu tulisan saya. Interpretation. Iya. Ini kok nggak tepat. Ya. Ya, jadi untuk part 2 itu nomor 3 dan 4 ya. Nomor 4 dan 5. Kalau nomor 1 ini kelompok 1 itu nama nomor 1. Part 1 itu nama nomor 2 dan 3. Saya kasih ini aja ya. Supaya enggak keliru nanti. Nah, ini. Nomor 1 ya. Nomor 1 kan nggak salah Mas Alfon itu. Mas Alfon ya. Ya. Nah, tepat ini Mas Alfon di nomor 1. Ya. Lalu yang nomor 2 itu Mas Nanda, nomor 3 Mas Fatih. Ya, nomor 2 dan 3. Ini nomor 4 dan 5. Ya, itu Mas Fatih berarti Mas Jamil sama Mbak Retno. Ya. Mas Fatih. Ya, Mbak Retno sama Mas Jamil. Ya, ini nomor 6 dan 7. Ya, itu Bu Nur sama Pak Erno.
Ya, ini nomor 8 dan 9. Ya, saya dengan Mas Gusti. Ya, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nomor 10 dan 11. Nah, ini kembali ke nomor 1. Ya, kembali nomor 1. Berarti 10, 11 itu Ya. Mas kata sama Mas Nah, Gusti. ya, nomor 1. Berarti Mas Alfon nulis yang pertama sama terakhir ya, Bro? Ya, pembuka sama penutup. Oh ya, itu tugas Mas Alfon. And Heidegger ya. Jadi ini nanti perlu dicermati. Waktunya agak mepet ini karena harus dipresentasikan pada minggu ke tanggal berapa ini ya? Tanggal 1 Desember ya dikumpulkan. Selasa 4 minggu lagi. Minggu kedua, ketiga, keempat. Ya. Jadi harus dipersiapkan. Kemudian untuk makalah itu seperti ini ya. Tugas menyusun makalah terkait tesis yang nanti materi ini bisa saya kirim ke ini ya. Buat email ke, saya minta emailnya Bu Jundiani ya. Iya, Prof. Siap. WA aja. Iya, Prof. Jadi tugas menyusun makalah ini, ya makalah disertasi Anda. Ya sebisanya aja, salah enggak apa-apa. Nggak usah takut salah ya. Di latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, kerangka teoritik dan konseptual, tidak perlu kajian pustaka ya. Kemudian pembahasan dan penutup. Kalau pembahasan dan penutupnya itu tidak bagus, nggak masalah. Yang penting relevansi latar belakang, rumusan masalah, sama kerangka teoritik dan konseptual itu relevan. Sengaja saya setiap kali mengajar memberikan seperti ini. Dari praktek pengalaman panjang, semuanya bisa diatasi. Nah, ini pengumpulannya ya. Untuk mereka dikumpulkan pada minggu keempat. Hari Selasa 1 Desember 2020. Untuk menerjemahkan, sementara untuk merumuskan makalah disertasi, tanggal 8 Desember. Itu minggu kelima. Sehingga nanti kalau 11 orang, dalam satu hari 3 orang, 4 orang presentasi, insya Allah selesai. Ya. Insya Allah selesai. Masing-masing bisa 45 menit, 45 menit. Ya, dari tugas ini kita coba tuntaskan dulu. Ada pertanyaan? Mungkin belum, Prof. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan di WA group saja nih, Prof. Ya, jadi ini mohon dicatat untuk yang ini supaya tidak terjadi perselisihan, kekeliruan dalam menerjemahkan. Ya, Dworkin itu memiliki latar belakang Yahudi di Amerika. Ya, banyak tulisan-tulisan dia tentang keadilan. Baik dikaitkan dengan moralitas, etik, politik, maupun kasus-kasus keseharian. Bahkan dia pernah menulis kasus pembunuhan di Eskimo, ya, yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tidak produktif, sakit-sakitan dibunuh. Nah, itu dari sisi kebiasaan ya, dari sisi hukum dan moralitas seperti apa ya. Dia tulis itu, menarik. Dalam buku Justice in Robbers. Ya. Dan banyak tulisan-tulisan lainnya. Saya sebenarnya ingin mencari buku yang terkait dengan hukum Islam, tapi belum menemukan yang representatif. Mungkin tahun-tahun depan. Kalau ada buku-buku keislaman yang kuat di bidang hukum, dan nanti akan kita diskusikan. Ya, sudah cukup jelas? Ada pertanyaan, silakan. Nah, Mas Alfon tugasnya agak berat ini ya. Jadi seluruh bagian buku dikumpulkan Mas Alfon, nah kemudian
dibentuk dalam satu buku, ya seperti buku ini. Dibentuk, kemudian ditulis di bagian dalam, itu para penerjemah, ya seluruhnya. Para penerjemah dimasukkan. Ya. Ya, ada pertanyaan? Prof, kalau boleh saya tanya, apakah nanti Ya, silakan. dari pengumpulan dari tugas teman-teman itu akan dibukukan ya, Prof? Iya, iya. Akan dibukukan. Sehingga nanti kembali masing-masing Anda sudah mulai, karena di dalam penulisan disertasi, kewajiban Anda membaca di dalam buku pedoman itu 150 buku. Ya, dari 150 buku, 10% di antaranya adalah textbook atau buku asing. Nah, ini buku awal ya. Dan saya pilih yang lebih substansial dibanding buku-buku yang lain. Punya Ronald Dworkin. Ya, dengan demikian Anda sudah punya satu buku untuk dipakai itu. Nah, buku-buku yang lain ya Anda mulai telusur. Nah, tugas ini sebenarnya mendorong pada Anda untuk selalu memikirkan tesisnya. Ya. Insya Allah dengan cara itu tidak lama, 3,5 tahun selesai, seperti yang kami alami di Undip ya. Insya Allah 3,5 tahun selesai. Paling lama itu. Paling cepat ya 6 semester ya. 3 tahun 6 semester. Nah, Anda nggak boleh di bawah 6 semester. Paling sedikit mulai tahun 2017 sudah ada aturannya. Anda harus selesaikan minimal 6 semester. Nah, maksimal ya nggak jelas itu, sampai 14 semester kalau nggak salah. 14 semester berarti 7 tahun. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Mohon izin, Prof. Mohon izin, Prof. Jadi kalau tadi disampaikan mau diterbitkan dalam sebuah buku, berarti kita nanti menerjemahkannya dalam format seperti buku ya, Prof. Dengan demikian berarti ada pedoman khusus, Prof? Ya, jadi ini kan untuk perkuliahan sebenarnya kan. Tidak untuk diterbitkan sungguhan di percetakan. Sehingga dengan demikian minimal Anda mengacu pada standar-standar bahasa Inggris yang benar. Oleh karena itu, reviewnya kalau bisa ya menggunakan review dari perguruan tinggi yang bagus. Ya, kalau sudah bagus diminta untuk mereview. Tapi kalau Anda tidak bisa, ya silahkan Anda bisa meminta pada orang lain untuk menerjemahkan itu. Yang penting Anda pahami kontennya. Difahami kontennya sedikit-sedikit yang terkait dengan tulisan Anda nanti. Ada yang lain? Silakan. Ya, kalau tidak ada, ini sudah jelas, saya akan beralih ke materi yang lain. Ya, tugas teori hukum ya. Jadi karena ada yang meskipun sudah doktor, teori itu apa tugasnya? Dan apa macamnya? Kalau macamnya sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Bambang sendiri ya. Dan banyak ragam, ya banyak hal yang muncul. Mulai hal-hal yang sifatnya sangat normatif sampai sangat antropologis. Konsep ini misalkan itu mengembangkan hukum dalam perspektif antropologi. Nah, tugas teori hukum ini memperjelas nilai dengan menggunakan postulat hukum sampai kepada landasan filsafatinya. Nah, ini yang membedakan kenapa tulisan-tulisan disertasi itu sulit, ya, karena levelnya sudah beda, ya. Kalau di dalam kuliah S1 mungkin sangat dogmatis, ya mempelajari norma aja dan itu hanya elemen-elemen dasar aja, prinsip-prinsip dasar. Sementara di S2 itu ada teori-teori. Ini sebenarnya teori-teori itu berada di S2. Tapi di S3 itu filsafat. Nah, si Ronald Dworkin mencoba menggabungkan itu, ya, isu-isu hukum dalam perspektif kefilsafatan. Sangat kuat sekali dia. Kalau nanti
Bapak dan Ibu sudah mencoba memulai menerjemahkan, akan terasa kontennya ya. Aspek-aspek filosofisnya itu banyak yang muncul. Ya. Meskipun dia orang Yahudi, tapi dia tidak sebutkan itu sumbernya, ini dari mana, tapi mencoba mengajak kita berpikir, kalau ada isu ini bagaimana dengan persoalan-persoalan keadilannya. Itu dia nampaknya cukup piawai di bidang itu. Ya. Nah, gunanya teori itu, sehingga seringkali dalam disertasi itu ada banyak perdebatan yang muncul. Pak, apakah teorinya boleh 2, boleh 3, atau bahkan boleh 12. Nah, kalau menurut saya dalam pengalaman ketika kuliah di Undip, ya apapun teorinya yang penting dipakai untuk alat sebagai pisau analisis, ya, bukan untuk menjawab masalah, tapi sebagai pisau analisis. Yang penting teorinya relevan. Karena banyak ya kita baca disertasi, teorinya nggak relevan. Teori-teorinya nggak relevan. Nah, memilih teori yang relevan itu tugas yang bukan mudah, tapi ya sulit. Ya. Nah, dalam konteks inilah maka tulisan Satipto Raharjo ini penting ya untuk dicermati bersama. Ada 8 hal tugas teori hukum itu. Yang pertama, menjawab mengapa hukum itu berlaku. Kenapa hukum itu kok bisa berlaku? Kemudian, apa dasar kekuatan mengikatnya? Nah, terkait dengan yang nomor 1 aja sudah menimbulkan banyak hal. Ya. Mengapa hukum itu berlaku? Apakah karena ketakutan seseorang terhadap sanksi? Ataukah karena ruang-ruang yang ada di dalam agama yang dia penuhi itu mendorong dan memaksa dia untuk patuh? Ataukah soal-soal yang lain, soal ekonomi, atau soal ketakutan, atau soal-soal yang lain? Nah, belum lagi menjawab yang kedua, apa dasar kekuatan mengikatnya? Kenapa dia mengikat? Sehingga kan ada perdebatan juga. Ya. Dalam aliran positivistik yang mengikat ya karena sudah dinormakan oleh sebuah negara yang memiliki otoritas untuk menormakan itu. Nah, tetapi dalam kenyataannya lihat Indonesia aja, ya. Meskipun sudah diformalkan dalam bentuk undang-undang, itu pertentangannya luar biasa. Ya. Kita bisa lihat bagaimana benturan konflik yang terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Persoalan-persoalan dengan tata guna ruang, persoalan-persoalan tentang perebutan sumber daya alam. Sangat luar biasa. Kebetulan saat ini Bapak sedang menulis tentang rekonstruksi politik hukum tata kelola sumber daya alam, ya. Tata kelola tambang, berbasis pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Itu perdebatannya cukup ramai. Kita tahu bahwa Indonesia itu bocoran surga. Ya, bocoran surga. Emasnya aja 10 terbesar di dunia depositnya. Ya. Kalau batu bara nomor 5 di dunia. Kita lihat aja beberapa negara kecil-kecil di Eropa memiliki satu aset tambang aja sudah kaya. Tapi kenapa di Indonesia memiliki aset yang banyak ya? Ada banyak kekayaan sumber daya alam kita. Saya hanya menyebut satu bagian aja pertambangan. Mulai dari emas, boksit, nikel, kemudian pasir, besi, dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Tapi kenapa kita tidak dalam waktu sekian tahun ya? Hampir sudah berapa tahun? Sudah sekitar 70 tahun, 80 tahun ya. Kita belum mampu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Nah, salah satu sisi ya karena kita tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. BUMN kita dan BUMD kita dianggap tidak cukup pantas mengelola sumber daya alam. Ya. Lihat Pertamina aja. Padahal seharusnya negara memperkuat BUMN dan BUMD untuk mengelola sumber-sumber daya alam yang strategis tadi. Kalau tidak, ya nanti justru multinational corporation dari perusahaan asing yang masuk. Lihat aja Freeport. Freeport itu hampir setiap tahun memperoleh 300 triliun. Tapi yang masuk ke negara sebelum undang-undang perizinan yang baru muncul, nomor 4 2020, nomor 3 ya.
Sekarang tambang itu sudah berubah, kemarin barusan berubah. Hampir bersamaan dengan Undang-Undang Cipta Karya yang Cipta Kerja yang sangat kontroversial itu. Ya. Lihat bukunya itu. Nah, kalau seandainya ya, undang-undang itu mampu mengkritisi semuanya, ada persoalan tata kelolanya, pembagiannya dengan daerah, pembagiannya dengan rakyat, itu selesai, ya. Maka ya kita akan mengalami banyak perubahan sebenarnya. Tetapi nampaknya itu dibuat tidak selesai oleh para pengelola. Ya. Kita tahu misalkan Freeport itu kalau dari dulu ya misalkan 75% untuk kita ya, kita kaya. Ya. Barusan aja tahun kemarin 51% untuk negara. 49% mereka. Tapi itu sekarang jadi persoalan di Mahkamah Internasional. Nah, belum lagi menjawab apa yang menjadi tujuan hukum. Ada banyak hal ya, yang ditulis oleh banyak teori. Apa sebenarnya tujuan hukum itu? Apakah untuk keadilan, untuk kepastian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pun menjadi perdebatan menarik. Ya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? Nah, ini soal penting ini. Pemahaman hukum itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Satu, pendidikan seseorang, teman-teman seseorang, ya, itu juga mengaruhi. Termasuk apa? Termasuk pekerjaannya. Ya. Hukum dalam pandangan seorang tukang becak berbeda ya dengan hukum yang dipahami oleh mahasiswa. Dan berbeda juga dengan yang dipahami oleh dosennya. Dosen pun berjenjang-jenjang. Yang S1, S2, S3, dan profesor, beda lagi pemahaman. Nah, dalam konteks itulah maka ini fenomena menarik hukum itu. Karena dalam berbagai perspektif bisa berbeda. Ya. Nah, kemudian yang kelima, apa hubungannya dengan individu dan masyarakat? Nah, teori pun menjawab itu. Pada akhirnya sebuah teori itu kan sebenarnya untuk memberikan kemudahan, ya, kemudahan seseorang, individu atau masyarakat dalam menggapai atau mencari kehidupannya. Kalau tidak memudahkan itu bukan teori lagi, tetapi ini menjadi perdebatan. Ya, perdebatannya apa? Apakah teori itu memiliki kewajiban untuk memperbaiki kehidupan individu atau tidak? Ada yang mengatakan teori itu terikat nilai, ada yang mengatakan bebas nilai. Ya. Orang-orang Barat mungkin ya ada yang mengatakan bebas nilai, cari aja ilmu itu. Ya. Soal nanti merugikan terus saja kembangkan. Toh akhirnya kan ada proses untuk memperbaiki. Kalau Anda ke Israel sama ke Amerika, pertanian itu beda sekarang. Sistem pertanian di Israel pakai chip, bisa diatur besarnya macam-macam. Di Amerika daging itu nggak perlu menternakkan, tapi dia ambil dari kromosomnya. Kromosomnya bisa jadi. Ya, sudah luar biasa itu. Apakah diperbolehkan? Ini jadi perdebatan itu. Apakah diperbolehkan? Ya, jadi nggak usah berternak sapi, mengambil kromosomnya sapi sudah jadi daging yang banyak. Nah, apakah itu boleh dimakan? Ini jadi perdebatan-perdebatan yang menarik. Ya. Kemudian kalau kita bicara yang keenam, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Kalau kemudian ternyata hukum itu tertinggal dari masyarakat, apa yang dilakukan oleh hukum itu sendiri? Ya. Karena sebenarnya hakikat hukum ketika dituliskan oleh negara, itu hukumnya sudah berjalan 1000 langkah. Itu. Sudah meninggalkan apa yang ditulis. Sehingga sampai saat ini luar biasa ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya juga ya harus ada kendali yang mengendalikan itu. Kalau tidak ya kita tahu sekarang di beberapa negara sudah ada perkawinan antar sejenis ya. Yang di dalam Islam itu kan ya kawin ya laki-laki perempuan. Tapi sekarang ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya di Australia juga begitu. Nah, kemudian mempersoalkan apa keadilan itu. Dalam teori juga harus ada.
soal adil dan tidak adil. Ya. Dan bagaimana hukum yang adil? Jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Sampai saat ini menjadi perdebatan penting. Nah, termasuk kita sampai saat ini juga berdebat soal ini. Nah, dari perdebatan itulah maka kemudian muncul berbagai pemahaman, pemikiran, apakah hukum itu berangkat dari hal-hal yang eksaktif, ya kayak matematis itu, atau di luar yang matematika. Ada yang bertahan, yang positivis, pokoknya dikasih ini ya jadi, ternyata tidak jadi, iya kan? Ya, oh, ini dibuatkan undang-undang ini sama dengan undang-undang Cipta Kerja, ya, yang jadi perdebatan sampai saat ini. Kemarin sempat salah seorang profesor dari UGM mengkritisi tulisannya Mahfud MD karena yang paling banyak mempertahankan diri soal Undang-Undang Cipta Kerja itu si Mahfud. Dia pakai disertasinya sendiri. Dalam disertasinya Anda lihat relasi antara hukum dan politik. Ya. Itu menarik itu. Ya. Bagaimana relasi hukum dan politik? Ada 3 hal yang disebutkan itu. Anda bisa baca bukunya Monet and Selnik gitu ya. Bahwa dalam negara demokrasi ya masyarakatnya bisa bagus. HAM-nya bisa terpenuhi. Oleh karena itu hukum dalam konteks kenegaraan itu menarik untuk dicermati. Dan tulisan Mahfud menunjukkan bahwa apa yang dia tulis saat ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak otonom ya. Mereka sangat represif. Hanya memenuhi satu kepentingan saja. Nah, ini yang jadi persoalan. Meskipun Bang Mahfud saya lihat mencoba untuk melakukan pembelaan atas itu semua, ya tetapi ya bukunya tidak bisa dihindari ya. Dia menyinggung-nyinggung soal itu. Nah, dalam konteks itulah maka ke depan Anda juga harus ke sana ya. Jangan mengangkat isu-isu disertasi yang sifatnya sangat subjektif. Atau mungkin hal-hal yang kelihatannya penting tapi tidak penting. Misalkan ada yang nulis tentang relasi dan kedudukan janda dalam sistem perkawinan Islam. Ya nggak ditulis pun nggak apa-apa kalau menurut saya. Sudah ada bagian-bagian yang nulis. Ya biarkan beri ruang mereka untuk menulis. Jangan ikut campur menulis itu. Ya kuliah susah-susah, bayarnya mahal. Ya. Terus nulisnya hal-hal yang tidak esensial. Jadi kecuali memang ada sesuatu yang menarik untuk itu. Nah, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu juga menarik menjadi bahan perdebatan untuk menerjemahkan bagaimana teori itu. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau diajukan. Kalau tidak ada, ya silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Prof. Mungkin teman-teman belum siap pertanyaan. Ya, saya ingin lanjutkan tentang karakteristik teori hukum. Ya, berdasarkan apa pendekatannya? Dari sekian banyak teori itu, ya, yang sudah disampaikan oleh sebagian oleh Pak Bambang Sugiri, sudah dijelaskan beberapa teori itu. Dan Anda diberi tugas. Itu ada karakteristik khusus. Ya. Kalau kita melihat, nah yang pertama itu ada karakter di mana teori itu bersifat reduksionistis atau realistis. Ya. Jadi ini yang disebut dengan pendekatan normatif. Nah karakternya ada 3, sama nanti juga dalam penelitian atau teori hukum yang berdasarkan pendekatan yang sifatnya sosiologis atau antropologis. Jadi teori yang mendasarkan pada pendekatan normatif itu mencoba membangun satu ya, pemahaman hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat. Jadi kalau misalkan sekarang, oh ini ada soal-soal yang terkait dengan investasi.
maka seluruh aturan-aturan yang ada satukan aja, cari yang merugikan investasi disingkirkan. Itu asumsinya seperti itu. Kayaknya mudah, ya, kayaknya mudah. Nah, si Mahfud juga lupa ya bahwa tidak semua apa yang diprediksi itu kemudian bisa serta-merta kemudian bisa diselesaikan dengan pembuatan aturan. Ya. Jadi ini aliran realistik melihat bahwa hukum sebagai suatu sistem pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu saat ini, sekarang. Yang kedua, perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu. Ya, dicari ya, investasi itu karena apa? Apa saja bidangnya. Cari yang paling kecil-kecil sehingga ada berapa ribu pasal itu. Berapa ribu pasal, Mas Alfon? Saya punya ini. Jadi saya coba ambil ya. Nah, ini. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ini yang tebalnya bukan main. Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kemarin hari Senin tanggal 3, tanggal 2 kalau nggak salah, disahkan oleh Jokowi ya, menjadi Undang-Undang nomor 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja. Ini bayangkan sebanyak ini, gimana dua peraturan. Dan Jokowi bilang supaya Mahkamah Konstitusi memahami ini. Kemudian yang ketiga, teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa keterkaitan dengan orang. Tanpa keterkaitan dengan orang, maka teori hukum bisa mampu, karena menganggap 1 tambah 1 itu 2, maka dibuatlah elemen-elemen untuk mendukung 1 tambah 1 itu 2. Nah, ini yang pendekatan yang sangat positifistik. Nah, ini hampir seluruh universitas di Indonesia, hampir seluruhnya, 80% beraliran ini, 80%. Sehingga mereka sok sibuk ya. Kalau ada masalah sibuk membuat undang-undangnya, begitu diundangkan jadi masalah. Ya karena memang berpandangan ini. Nah, sementara dalam perkembangan pengetahuan, Anda baca bukunya siapapun ya, mulai Zelnick, kemudian Ronald Dworkin, dan itu banyak memunculkan aliran yang kedua ini. Nah, ini. Karakteristik hukum berdasarkan pendekatan yang ini. Jadi ini ada yang antropologis dan sosiologis. Yang aliran pertama sudah banyak, kita S1 juga memahami itu. S2 juga banyak memahami itu. Nah, coba ini kita cermati. Ini pandangan kedua yang lebih banyak dikemukakan oleh ahli sosiologi dan antropologi, ya, sampai ke pandangan postmodernis. Jadi mereka berpandangan bahwa hukum bukanlah sebagai satu sistem, bukan sebagai suatu sistem yang teratur. Kalau di yang pertama tadi hukum itu teratur, tapi mereka lupa begitu diundangkan kalau teratur kan selesai. Tapi kenapa tidak selesai? Ya, banyak itu yang tidak selesai. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-Undang Tambang, banyak yang tidak selesai. Undang-undang tentang apa? Sumber daya air. Begitu diundangkan langsung dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, cabut sama MK. Nah ini, menurut pandangan ini bahwa yang pertama hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur, ya, tapi merupakan suatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan. Jadi hal yang tidak beratur itu dicoba. Untuk bagaimana orang bisa berperilaku sesuai dengan aturan-aturan hukum itu sendiri. Kalau di yang pertama dapat diramalkan, yang kedua ini tidak. Apakah bisa diramalkan? Tidak dapat diramalkan.
Kapan itu diselesaikan, kapan tidak. Nah, yang ketiga, hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang dalam memaknai hukum tersebut. Nah, ini yang sering dilupakan. Persepsi beberapa orang atau orang seringkali tidak dimunculkan dalam konteks yang pertama. Jadi dengan demikian maka perilaku orang yang kuat pun dalam postmodern itu mempengaruhi bekerjanya hukum. Anda bisa lihat bagaimana Soeharto dengan 32 tahun berkuasa, yang memiliki perspektif juga untuk memperkerjakan bagaimana hukum itu mengakomodir kepentingan-kepentingan dia. Nah, inilah yang dalam konteks tertentu harus dipahami oleh kita semua. Anda, saya, untuk selalu melihat hukum tidak hanya sekedar hal-hal yang mudah. Hukum itu memiliki keunikan-keunikan. Sehingga dia memiliki banyak perspektif untuk mengenali dan memahaminya. Nah, kita seringkali hampir seluruh perguruan tinggi negeri itu 80%-an lah. Itu hampir seluruhnya memiliki pandangan yang pertama ini, pendekatan yang pertama. Pendekatan ini baru masuk di Eropa tahun 70-an. Sekarang bergeser ke Indonesia. Saya 3 kali ke Belanda, itu hampir seluruh, Pak Jamil ngantuk ya? Ya. Saya 3 kali ke Belanda, ke Yayasan Van Vollenhoven. Ada 8 orang mahasiswa kita di sana. Ya, hampir seluruhnya pakai susu legal. Ya. Satu, mengamati bagaimana perilaku para janda di Jawa Barat. Ada yang mengamati soal buruh, ada yang mengamati soal pertanahan. Dan saya dapatkan itu, buku-bukunya. Nah, hampir orang-orang Indonesia yang kuliah di sana, seluruh pendekatan penelitiannya itu susu legal, tidak normatif. Jadi mengundang banyak disiplin ilmu sosial masuk ke dalam hukum. Nah, ini yang sebenarnya diminta oleh dikti itu. Yang diminta itu ini sebenarnya. Jadi hukum pada level ke-9 itu. Tetapi untuk Fakultas Hukum Brawijaya, itu hampir 95% disertasinya ya normatif semua. Ya, kita belum masuk ke wilayah yang memang lebih substansial ya. Mestinya dua-duanya dipakai, mestinya kalau menurut saya dua-duanya dipakai. Karena dua pendekatan itu memiliki kekuatannya masing-masing. Tapi kalau hanya satu pendekatan kurang sempurna, kalau menurut saya. Meskipun boleh. Anda nanti akan tahu bahwa bagaimana penelitian-penelitian yang empirik dan normatif. Normatif itu hukum didekati dengan hukum, itu soal tafsir. Ya. Ada soal ketidakjelasan norma, kebenturan norma, itu soal tafsir. Soal penggunaan prinsip-prinsip hukum. Tapi kalau sudah soal yang sangat berbeda antara teks dengan konteks, nah itu tidak sekedar tafsir, tapi menggunakan berbagai disiplin teori dan keilmuan tertentu untuk menerjemahkan itu semua. Nah, ini yang saya pikir ke depan menjadi perdebatan kita bersama. Ya. Untuk mencoba memahami bagaimana ini ke depan harus dikembangkan ya. Dua hal itu. Kalau Anda belajar mulai hukum positif, ya bergeser sedikit ke legal positivism. Nanti kalau sudah memahami itu, ya bergeser lagi ke critical legal study. Nah, di aliran inilah perdebatan teori itu muncul, dihadapkan pada realita. Nah, pada akhirnya nanti bergeser ke apa? Critical legal, setelah itu apa? Konstruktivisme. Bagaimana mengkonstruksi hukum ketika hukum itu antara teks dan konteksnya berbeda. Gitu. Kalau teks dengan teks itu banyak. Ya. Yang normatif itu teks diuji dengan teks. Ya, sehingga menimbulkan 4 hal utama. Ya. Ketika teks norma diuji dengan teks norma, undang-undang dengan undang-undang, baik yang sejenis maupun tidak jenis. Ya,
dihantarkan itu, dibentur-benturkan itu baru ada ketemu beberapa hal. Ya, inkonsistensi, ya, ada ketidakjelasan, ada ketidaklengkapan aturan pelaksanaannya, dan seterusnya. Nah, itu yang digali. Teks diuji dengan teks. Tapi kalau aliran yang kedua ini mencoba menguji teks dengan konteksnya. Nah, biasanya konteks yang kuat yang dipakai untuk mereformasi teks yang lemah itu. Misalkan ya, Anda bisa lihat hasil penelitian saya. Sudah baca buku saya belum ya? Politik Hukum Pengelolaan Pangan. Sudah baca buku saya belum ya? Ada yang sudah baca? Belum terima, Prof. Nah, ini saya tunjukkan aja ya. Nah, ini bukunya. Ini beratnya juga hampir 1000 ya. Hampir 1000 halaman. Kalau dibukukan jadi kapan, Bro? Ya, ini hampir 600 halaman. Itu kalau di dalam teks itu 1000 halaman. Belinya di toko buku Brawijaya ya. Di Jalan Veteran. Ya, di Jalan Veteran itu belinya. Nah, ini rekonstruksi politik hukum pangan. Nah, ini mencoba menggabungkan dua pendekatan, ya. Tapi ini lebih banyak pendekatan ke empirical legal study. Buku ini mencoba melihat bahwa tata kelola pangan kita itu harus direview, ya. Dari tata kelola yang sifatnya ketahanan pangan ke kedaulatan pangan. Kenapa? Karena kita memiliki potensi luar biasa. Negara kita itu negara agraris. Tapi dalam tahun-tahun terakhir ini, hampir seluruh kebutuhan pangan, hampir seluruhnya, itu sudah mulai impor. Nah, ini kan sebuah kesalahan. Sementara di sisi lain, di masyarakat adat, baik di Baduy, di Tengger, dan beberapa masyarakat adat di pedalaman Kalimantan, itu dia berdaulat atas pangan. Nah, berarti masih memiliki kemampuan Indonesia untuk diperhatikan soal pangannya. Ya. Kedaulatan pangan. Nah, konsep kedaulatan pangan itu menginspirasi yang lain. Untuk tata kelola tambang juga begitu. Ya. Kita belum berdaulat atas tambang kita. Ya, hampir sebagian besar tambang kita dikelola oleh investor asing. Ya. Padahal Muhammad Yamin sudah berpesan, kalau BUMD dan BUMN kita belum kuat, ya jangan terlalu memaksakan diri untuk mengeksplorasi sumber daya itu. Perkuatlah mereka. Nah, tapi hampir seluruhnya, Anda lihat kemarin ya, beberapa BUMN kita kan menjual aset-aset itu keluar. Nah, dalam konteks inilah maka ada banyak hal yang Anda masih bisa lihat. Kajian-kajian politik hukum itu saat ini lagi berkembang. Kajian politik hukum. Baik politik hukum tentang tata kelola hutan, tanah, ya, tambang, kemudian pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya. Kita punya sejarah panjang tentang pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Di era Mojopahit, negara kita itu sampai Thailand sana ya. Sekarang ya mulai menyempit. Jadi kita pernah berjaya di tambang, tapi kemudian lupa di laut ya. Kita pernah berjaya. Nah, tetapi kemudian Jokowi mulai mencoba mengembalikan itu kembali. Kita di dalam bukunya Jokowi yang ditulis, ya, itu Indonesia bagaimana menjadi mandiri, negara yang berdaulat atas maritim. Jadi bagaimana Indonesia ke depan menjadi negara maritim terbesar di dunia. Nah, itu ketika sebelum COVID-19 melanda kita, itu hampir setiap saat ada itu pertemuan-pertemuan untuk membicarakan soal kemaritiman Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia.
ya bolehlah meletakkan itu, tapi ya harus konsisten untuk mewujudkannya. Ya kita banyak ya yang ditulis dalam Nawacita ya, mulai dari kedaulatan pangan sampai kedaulatan maritim. Tapi lihat ya saat ini ya, kita menghadapi situasi yang nampaknya tidak mudah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu saya pikir benar ya. Halo, assalamualaikum. Sebentar ya. Halo, Pak Agus. Oh, iya, lupa saya ini. Sebentar lagi akan saya lihat. Sebentar lagi ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu 4 hari lagi di Hotel Simatupang. Acaranya pagi jam 9 sampai jam 1. 9 itu akan dua jam. Ngantuk Bu Juni, ngantuk. Yang ngantuk. Ya. Mas Kamil ngantuk tadi katanya. Saya ini menyampaikan mohon maaf ini untuk yang itu semuanya ditutup sekarang itu, dan mereka tidak mengeluarkan sertifikasi TOEFL, semuanya ditutup. Bisa kapan kira-kira ya yang dibuka lagi ya? Dibuka lagi itu mungkin awal-awal tahun. Awal-awal tahun itu dibuka. Ya. Awal tahun nggak buka. Saya butuhnya sekitar bulan Mei. Oh Mei ya. Insya Allah. Oke. Masalah. Oke Pak Gus, terima kasih banyak. Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada teman yang meminta tolong dari Undip. Dia pengacara terkenal di Semarang, tapi sekarang dia tobat jadi dosen. Jadi dosen di Untak. Ya, dari perdebatan itu, maka nampaknya ya kita harus memilih. Ya. Kita harus memilih ke depan disertasi kita itu seperti apa. Kalau saya memang mengharap ke empirik karena itu tingkat 9 itu. Kalau di dalam kajian-kajian capaian itu tingkat 9. Kalau S1 itu level 7. Kalau S2 level 8, kalau S3 level 9. Ini yang sangat ahli di bidang itu ada ini Pak Alfon. Nah, kita saat ini menghadapi situasi akan ada akreditasi. Nah, kalau dilihat itu disertasinya harusnya ke sana. Harusnya mulai ke empirical legal study. Karena itu menggunakan pendekatan interdisipliner research. Ya, kalau normatif itu level 7 sebenarnya. Ya, ini menurut pemahaman saya, tapi bisa diperdebatkan. Ya, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Prof. Ya, silakan. Saya mau tanya ini terkait tentang penggunaan teori hukum dalam disertasi kita itu. Kita akan dituntut untuk menuliskan berbagai macam teori. Itu ada kemungkinan yang pertama, saya mohon masukannya, kita mengambil, karena kita diajarkan juga terkait tentang pendekatan yang integratif ya, integrated itu. Jadi mengambil dari berbagai macam sisi atau pandangan gitu. Tapi permasalahannya kita mengambil teori itu sedikit tapi mendalam, atau kita mengambil teori itu banyak tapi hanya sepintas lalu. Mana yang lebih baik, Prof? Atau atau apa yang harus kami lakukan untuk menghasilkan suatu disertasi yang teorinya tidak kurang, tidak terlalu banyak dan yang bagus lah gitu. Gimana tipsnya, Prof? Ya, teori itu tidak datang dari langit ya.
teori itu datang dari rumusan masalah, ya, termasuk judul juga. Oleh karena itu ketika mau menyusun teori, dilihat rumusan masalahnya dulu. Lihat chapter-chapter atau tiap kata di dalam rumusan masalah itu. Maka disitulah akan ditemukan. Ya. Kalau Anda mengangkat soal perlindungan hukum, ya teori perlindungan hukum, tapi dilihat konteks berikutnya. Nah, dalam konteks itulah makalah setiap orang ketika menyusun disertasi harus memahami tujuan sama manfaatnya. Dari tujuan sama rumusan masalah akan diketahui nanti teori apa yang digunakan. Nah, seringkali para mahasiswa itu tidak melihat itu. Sehingga kayaknya wah semuanya pakai teori hukum, ya, teori tujuan hukum, semua teori tujuan hukum tanpa dilihat itunya. Ya, konteks permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, kalau merumuskan masalah, ya, maka si peneliti harus melihat beberapa terminologi yang ada di dalam rumusan masalah dan judul. Misalkan aja, kalau Anda akan menulis rekonstruksi politik hukum, ya, rekonstruksi politik hukum tata kelola, ya, hutan berdasarkan keadilan sosial. Anda lihat itu, rekonstruksi politik hukum teori, ya kan? Ada teori. Kemudian dilihat lagi ada keadilan. Ya. Kemudian yang lain apa? Ya, yang lain kalau dia bukan teori, maka yang lain adalah konseptual. Ya. Misalkan rekonstruksi itu tadi konseptual, tata kelola konseptual, itu harus diterjemahkan. Nah, ketika peneliti hanya mengambil hal-hal yang tidak esensial, misalkan saja rekonstruksi politik hukum pangan gitu aja, maka dia akan mendeskripsikan hal-hal yang apa? Hal-hal yang hanya terkait dengan isu-isu yang sifatnya politik hukum, tidak mengaitkan apa politik hukum itu ke depan untuk apa dan bagaimana. Nah, dalam konteks S3 seharusnya perubahnya itu dimasukkan, nilai perubahannya. Misalkan rekonstruksi politik hukum tata kelola pangan dari apa ke mana. Nah, itu harus dimasukkan sehingga jelas arah perubahannya. Sehingga nanti teori-teori apa yang masuk di dalamnya itu juga penting untuk dieksplorasi. Ya. Misalkan saja ini saya lagi menulis rekonstruksi politik hukum tata kelola tambang berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Saya harus menjatuhkan politik hukum existing yang saat ini. Ya. Harus saya jatuhkan kelemahan-kelemahannya. Dan saya tunjukkan ini loh, bukti kelemahan-kelemahannya. Nah, baru dimunculkan yang bagaimana politik hukum ke depan harus berkeadilan sosial itu. Di mana dia harus dirubah. Kemudian yang berkelanjutan lingkungan, di mana harus diletakkan. Oleh karena itu, menggunakan teori yang mana, yang penting menurut saya, relevansi teorinya itu yang dijaga. Yang kedua, ketika itu sudah relevan, harus ada alat perubah, ya, alat perubah yang dipakai untuk merekonstruksi apa yang sudah ada. Nah, itu harus dimunculkan. Sehingga dalam hal ini subjek dan objeknya harus jelas. Rekonstruksi politik hukum, tata kelola apa, berdasarkan apa. Jelas itu. Nah, demikian juga kalau mengambil yang lain, ada politik hukum, ya, ada perlindungan hukum, ada tanggung jawab, ada peran, ya, itu harus dipegang. Ada implementasi kebijakan. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini setiap orang memiliki perspektif yang berbeda di dalam meletakkan di mana teori yang dipakai, mana yang tidak. Nah, relevansinya harus dijaga. Ya, jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak perlu dimasukkan. Nah, mana yang lebih penting ya? Semuanya harus mendalam, ketika dipakai ya harus dikaji. Semuanya harus dikaji. Meskipun kadang memang karena misalkan banyak teori, misalkan ada 10 teori yang digunakan, nah tidak semuanya memperoleh bahasan yang cukup kuat. Tapi itu akan dikembangkan oleh penulis ke depannya. Yang penting ya meskipun tidak banyak mendalam juga nggak apa-apa, tetapi ada perubahannya. Jangan sampai hanya sekedar mendeskripsikan masalah saja, tanpa kemudian memberikan solusi.
Jadi itu bagian yang penting untuk difahami bagaimana menggunakan teori dan bagaimana teori itu ketika digunakan mampu dipakai untuk menganalisis sehingga menimbulkan perspektif yang lain. Ya, itu Pak Alfon. Ada yang lain? Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Ya, ini masih satu garis dengan pertanyaan Mas Alfon. Pertanyaan saya begini, Prof. Kalau misalnya ternyata dalam kajian disertasi kita yang kita sudah merumuskan di beberapa rumusan masalah itu belum tersedianya teori, Prof. Saya pernah mengikuti kemarin itu webinar, ternyata ada beberapa mahasiswa pasca D3 EDIH di UI itu kesulitan mendapatkan teori. Dengan kata lain, memang teori itu tidak ada. Nah, apakah itu bisa kita cukup menggunakan konsep-konsep saja atau bagaimana? Lalu yang kedua, kalau nggak ada teorinya, kalau menurut saya tinggalkan aja. Ya. Maksudnya meninggalkan rumusan masalahnya itu? Ya tinggalkan aja kalau nggak ada teorinya. Kalau S3 nulis nggak ada teorinya kan aneh. Semuanya harus ada basis teorinya. Oh, berarti ganti rumusan masalah gitu ya, Prof? Ya ganti, sudah nggak usah ditulis. Ya. Jadi kalau Anda menulis nggak ada teorinya, ya nggak usah ditulis. Karena harus ada teorinya. Ya. Jadi kalau menulis disertasi harus ada. Ini akan saya beri cara bagaimana menulis disertasi yang baik ya.
Bentar ya, saya coba carinya. Ya, jadi ini nggak ketemu, saya cari, nanti saya coba masukkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis disertasi. Ya, salah satu hal ya harus ada teorinya. Ya, ketika Anda merumuskan disertasi, Pak, ini tidak ada teorinya, Pak, yang nggak bisa ditulis, cari yang lain. Ya, mulai dari pertama teori tentang tanggung jawab, ataukah berkaitan dengan soal efektivitas atau berkaitan dengan soal politik hukum, kemudian perlindungan hukum, itu semuanya ada teori-teorinya. Nah, tapi menjadi aneh ketika ada mahasiswa, Pak, ini nggak ada teorinya, ya nggak bisa ditulis. Teorinya Anda diajarkan sangat banyak, kok nggak mampu menulis disertasi dengan teori. Oleh karena itu, dalam konteks ini barangkali yang perlu dipahami adalah ketika seluruh ruang itu diberikan, ada teori hukum, ada politik hukum, ada filsafat hukum, nah coba diambil satu perspektif yang terkait dengan persoalan itu. Jadi kalau ada proposal tanpa teori, ya ganti aja. Nah, seluruh dunia tidak ada tulisan disertasi nggak ada teorinya, itu nggak ada, mesti ada teorinya. Nah, diambil dari mana? Ya dari rumusan teks masalah itu. Ya, oleh karena itu merumuskan masalah yang terbaik itu ya dari rumusan permasalahan itu. Nah, itu baru dikembangkan ke judul, latar belakang, tujuan, manfaat, orisinalitas, kajian pustaka, dan kemudian metode penelitian. Itu proposal yang baik seperti itu. Saya cari itu tadi, sebenarnya udah ketemu, munculkannya sulit, nggak tahu ini, agak ketinggalan informasi cara share screen. Ya, ada yang lain, silakan. Jadi kalau ada proposal nggak ada teorinya, ganti. Ya, ambil yang lain yang ada teorinya. Prof, terima kasih informasinya. Ya, ada yang lain, silakan. Halo, Prof. Ya, silakan. Ya, Prof, berarti kalau kita menggunakan keduanya antara normatif dengan empiris juga tidak masalah ya, Prof. Meskipun kita menitik beratkan pada sisi normatifnya misalnya, tetapi juga memasukkan unsur-unsur empiris. Kira-kira gimana, Prof? Menurut Prof? Ya, ini kan sudah ditulis ya oleh beberapa orang, pentingnya pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ya, ada yang menggabungkan keduanya. Tetapi ini ada tetapinya juga. Ya, pendekatan yang Anda pilih harus difahami oleh pembimbingnya. Karena ada pembimbing yang tidak paham tentang hal-hal yang sifatnya empirik. Ya, kalau Anda memaksakan menggunakan keduanya, itu kadang mereka akan tolak. Anda akan diarahkan ke normatif. Ya. Yang penting bagaimana Anda bisa melakukan terobosan-terobosan untuk bisa menjelaskan secara baik dengan pembimbing. Nah, ada mahasiswa yang pernah datang ke saya, Pak, saya diganti aja pembimbingnya, karena dia tidak paham dengan pikiran saya. Saya bilang, coba Anda lakukan diskusi dengan baik dulu. Nah, setelah 3 bulan dia datang lagi, Pak, sudah oke, Pak, nggak usah diganti. Ini artinya apa? Kalau Anda menulis proposal, berhadapan dengan seorang pembimbing, Anda sudah harus siap menjelaskannya. Dan ingat, penjelasannya harus dengan cara yang lebih dalam tanda petik tata kromo istilahnya ya. Ya, tata kromo siapa yang Anda hadapi. Meskipun dia masih muda, kalau dia pembimbing Anda ya harus dihargai sebagai seorang pembimbing. Ya, misalkan Anda nanti pembimbingnya masih muda gitu, wah ini kok sama saya kok lebih tua saya, jangan melihat itu. Ya. Karena ada di Fakultas Hukum yang melihat itu sampai sekarang dia keluar. Ya. Keluar dia karena melihat, oh dia kan masih adik salah saya. Bimbingan, wah malah dia yang menjelaskan kepada dosennya. Ini begini. Ya sampai sekarang dia keluar. Nah oleh karena itu Anda harus melihat pembimbing Anda nanti. Meskipun Anda ingin melakukan pendekatan yang lebih kualitatif untuk menjawab sebuah masalah penelitian disertasi Anda, ya penjelasannya harus
bagus. Tetapi kalau dia tidak menghendaki, Anda dipaksa harus normatif, ya itu soal pilihan-pilihan. Apakah Anda kompromi dengan pilihan itu atau Anda minta ganti pembimbing? Nah, itu seluruhnya ada di Anda, hak Anda. Fakultas hanya melayani saja. Ya. Kami hanya melayani. Kalau Anda menerima ya sudah. Ya lari ke normatif. Ada banyak dosen kita normatif banyak. Jadi itu yang barangkali penting untuk dipahami ya. Jangan sampai kemudian karena perbedaan pendekatan menjadi masalah yang kemudian tidak terselesaikan. Saya pikir kalau itu didialogkan dengan baik terselesaikan. Kalau memang harus terpaksa normatif, ya normatif, tidak apa-apa. Karena memang realitasnya 95% disertasi yang ada di Fakultas Hukum ya normatif. Ya, pendekatan yang saya lakukan dengan empirik dengan Prof. Nyoman itu ya pendekatan-pendekatan yang terakhir muncul. Di Eropa itu muncul dan di Amerika tahun 70-an. Ya, bergeser terus sampai sekarang. Ya, kita masih belum seluruhnya memahami. Ya, kayak tadi aja ada pertanyaan, Pak, apa boleh proposal tanpa teori? Ya, enggak boleh. Ya, semua ada teorinya. Ada kerangka teori dan konseptual. Semua. Makanya Anda diberi materi, punya teori apa yang dipakai itu. Ada banyak teori yang nanti bisa dipahami untuk dipakai di dalam menjelaskan disertasi, soal disertasi. Ya, ada yang lain silakan. Mohon izin, Prof. Ya, silakan Bu Nur Tri Hastuti. Terima kasih. Mohon dijelaskan, Prof, keterkaitan dengan materi yang diajarkan dalam filsafat hukum dan teori hukum. Mengingat dalam lapisan ilmu hukum itu memang ada filsafat hukum, kemudian teori hukum, dan yang terakhir adalah dogmatika hukum. Jadi garis batas demarkasi antara teori hukum dan filsafat hukum itu apa? Mengingat saya ada membaca beberapa buku lama memang, salah satunya ditulis oleh Prof. Lili Rasidi, itu menuliskan bahwa filsafat hukum garis miring teori hukum itu yang membuat saya agak bingung begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sebenarnya kan itu ada lapisan-lapisannya. Mulai dari paradigmanya dulu, filsafatnya, baru teorinya, baru metodenya. Ya. Oleh karena itu jenjang-jenjang ini harus difahami. Tetapi kontennya dalam teori hukum ya ada filsafatnya, ya. Jadi kontennya, isinya itu dalam teori hukum ya ada filsafatnya. Jadi yang penting Anda bisa memahami itu aja cukup. Dan memang tidak harus diperdefinisi. Ini harus begini, harus begini. Oleh karena itu barangkali yang perlu Anda pahami ya coba dicermati karena di dalam teori hukum ada filsafat hukum. Ya. Di dalam teori hukum itu ada filsafat hukumnya juga. Oleh karena itu, saya pikir prinsip-prinsipnya itu aja yang Anda harus tangkap. Ya. Mana yang dalam ranah filsafat, mana yang merupakan teori, mana merupakan metode. Jadi antara epistemologi, aksiologi, dan itu harus Anda paham. Saya pikir itu aja sebenarnya. Ya, karena di dalam kajian-kajian filsafat itu ada dibagi-bagi dalam teori juga. Sehingga dalam konteks ini filsafat itu tidak mempersoalkan hal yang sifatnya praktis, dia mempersoalkan hal-hal yang lebih esensial untuk membahas beberapa terminologi teori yang ada. Jadi latar belakang atau paradigma atau filsafat, kemudian di bawahnya teori, di bawahnya metode, dan kemudian pada tingkat yang paling pragmatis itu penjabaran dalam hal-hal yang sifatnya sosiologis dan antropologis. Jadi itu yang barangkali perlu difahami. Ada yang lain, silakan. Izin, Prof. Ya, silakan Pak Jamil. Baik. Jadi kalau yang saya pahami selama ini, penelitian hukum itu kan terdiri dari empirik dan praktik. Tapi dengan tadi sempat menyinggung tentang kualitatif dan kuantitatif.
pertanyaan saya, apakah bisa hukum itu diteliti secara kuantitatif dan bagaimana caranya? Ya. Gitu. Jadi yang kuantitatif itu sebenarnya kata lain, meskipun tidak sama persis ya, karena orang cenderung mengatakan normatif itu kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena dia meneliti kepustakaannya, ya. Norma dan teori ada di pustaka semua, maka disebut kuantitatif. Kualitatif itu kalau penelitiannya lapang. Ya. Anda kalau menggunakan penelitian lapang itu penelitian kualitatif. Ya, dalam hal ini empirical legal research itu. Nah, dalam empirical legal research, dalam penelitian hukum itu ada dua, ya, di critical legal study dan di konstruktivisme. Nah, ini yang harus difahami. Ya, munculnya penelitian empirik itu dari konstruksi, bukan dari teks, dari realita lapang. Ya, kalau kualitatif. Kalau kuantitatif tidak ada sentuhan dengan lapangan, cukup. Ya. Tetapi apakah boleh dalam penelitian kuantitatif harus wawancara? Boleh. Tapi tidak melakukan wawancara sebagaimana penelitian kualitatif. Hanya mempertanyakan apa konsep hukumnya saja. Ya, misalkan Pak Jasim meneliti tentang bagaimana sebuah dekret presiden itu bisa menjadi sumber hukum. Ya, mewawancara 100 orang. Boleh. Ya, diwawancara 100 orang yang memang mengetahui itu bagaimana pendapat 100 orang itu atas dekret presiden. Jadi itu yang meskipun tidak sama persis, kuantitatif dan kualitatif itu. Yang penelitian normatif itu harus kuantitatif, tidak sama persis. Tapi itu biasanya digunakan orang untuk menyebutkan itu. Ya. Jadi bisa seperti itu. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya akan teruskan ya. Ini sudah mana tadi ini? Tiba-tiba hilang. Ya, saya akan menegaskan tentang tugas ya. Jadi mohon habis ini kuliah kita selesai dan kita memperjelas ini. Nah, mohon nanti untuk tugas itu yang terkait dengan menerjemahkan ini. Ini kan saya yakin ya, seperti saya juga, tidak selamanya saya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya. Mungkin ketika ada kelompok Anda yang tidak memiliki kekuatan bahasa yang sama, ya Anda segera berhubungan dengan pakarnya, ya, dengan pakarnya untuk menerjemahkan itu. Nah, tidak seluruh orang pintar bahasa Inggris ngerti bahasa Inggris hukum. Kadang-kadang tidak paham, ya, antara hukum, antara undang-undang dengan perda, antara ini dengan itu kadang-kadang ada perbedaan itu. Nah, cari orang yang memang memiliki kapasitas dalam menerjemahkan bahasa Inggris hukum, ya, memiliki itu. Karena kalau tidak nanti ada beberapa hal yang nampaknya sangat berbeda. Nah, kemudian setelah itu mohon bagi Anda yang sudah selesai menyiapkan untuk PowerPoint-nya, karena nanti akan dipresentasikan. Ya, buat persiapkan dari sekian banyak ini, Anda buat ya, tidak harus terlalu banyak, karena waktu Anda hanya 30-45 menit nanti presentasi. Karena banyak yang lain kan. Mungkin nanti akan saya paruh-paruh ya. Untuk menerjemahkan materi ini, itu hanya beberapa kelompok aja diajak presentasi. Kemudian setelah itu juga yang belum nanti menerjemahkan atau mempresentasikan materi proposal disertasinya. Nah, proposal disertasi juga disiapkan apa? PowerPoint-nya. Sehingga dengan demikian ketika Anda presentasi, tidak presentasi dari teks itu. Ya. Anda bisa ambil
pointers-pointersnya saja, tidak seluruhnya harus dideskripsikan. Jadi itu yang penting perlu saya sampaikan supaya tidak terjadi pemborosan waktu yang sia-sia ya, dalam presentasi. Ya, saya rasa itu untuk kuliah pada saat ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Mohon izin Prof, ini mewakili teman-teman. Tadi kan Prof menyampaikan nanti akan harus menyiapkan PowerPoint untuk presentasi, terutama yang terjemahan tadi. Karena terjemahan itu kan dikerjakan berkelompok, Prof. Apakah kita menyiapkan secara berkelompok ataukah memang individu tugas presentasi itu yang terjemahan? Ya, untuk yang terjemahan, sebagaimana ini misalkan privasi and Baedeker. Ya, di privasi itu isinya apa? Ambil 2-3 poin. Baedeker juga begitu, ambil 2-3 poin. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian misalkan untuk part 1 itu ada truth in moral, external skepticism, moral and cause. Nah, itu masing-masing Anda ambil intinya saja. Truth in moral itu apa? Misalkan diambil 2-3 poin. External skepticism itu 2-3 poin. Sehingga dengan demikian orang memahami kontennya secara keseluruhan. Jadi masing-masing kelompok membuat PPT-nya sendiri-sendiri. Jangan lebih dari 10 PPT. Ya. Dibuat per isu mungkin 2 poin aja. 2 per isu ini misalkan dalam part 1 itu ada 4 isu. Masing-masing isu ada 2 slide. Ya, 2 slide. Sehingga ada 8 slide. Jadi nggak usah terlalu banyak. Ada yang lain silakan. Satu lagi Prof, tadi belum jelas. Maksudnya itu tugasnya individu ataukah kelompok Prof yang untuk presentasi ini bahasa ini terjemahan ini? Kan ada 2. Ya, untuk yang kelompok konten dan materi menerjemahkan ini tugas kelompok. Cuman karena tadi jumlahnya itu tidak sama ya. Ini kan ada 7 materi. Kalau 22 kan membutuhkan plus 14 orang ya. 14 orang kalau 22. Karena ini ada 12, maka yang Pak Alfon itu mengcover itu. Ya, ini tugas kelompok. Tapi nanti nilainya sama. Misalkan part 1 itu nomor 2, nomor 3. Kalau A ya A semua. Ya nggak ada yang A, satunya B. Yang satunya itu tugas individu, yang menulis makalah tadi. Jadi menulis makalah tugas individu, menerjemahkan ini tugas kelompok. Hanya Pak Alfon yang dapat sendirian. Ya, ada yang lain? Terima kasih, Prof. Ya. Ada yang lain? Silakan. Kalau tidak jelas kita perjelas sekarang, karena jangan sampai keliru. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Oke, Nun Sewu. Tadi saya mendengar kurang jelas berkaitan dengan disertasi itu tadi apa, Prof? Terima kasih. Ya, untuk makalah rencana disertasi Anda. Ya, jangan ngambil yang lain. Supaya ada proses. Ketika Anda nanti di akhir pertengahan semester atau setelah semester 2, Anda kan harus menulis proposal. Untuk didiskusikan, nah Anda sudah memiliki itu. Untuk perbaikan aja sedikit di sana-sini. Ya, terima kasih, Prof. Makalah disertasi ya. Sehingga catatan saya kan saya sampaikan tadi, nggak usah khawatir salah, nggak apa-apa tulis saja sebisanya. Ya. Saya menulis disertasi ini disertasi ini itu ada 13 kali kesalahan, mulai nulis awal sampai presentasi. Ya semuanya dilakukan dalam proses. Apakah ini benar ya? Enggak. Ya benar secara metodologi saja. Secara substansi ya bisa dikembangkan terus, bisa dipertanyakan terus. Karena kebenaran keilmuan itu kebenaran relatif. Ya. Dengan teori yang berbeda pun isinya beda. Ya. Ada yang lain silakan. Pak Alfon, Bu Nur. Cukup ya? Berarti ini Prof, berarti tugasnya ada 2 ya ini ya, kelompok. Ya, ada 2. Ya, ada kelompok, ada individu yang nanti untuk pengumpulannya beda. Untuk yang tugas menerjemahkan
Sebentar ya. Kalau yang individu tadi terkait dengan kelompok mengenai masalah operasi. Saya masih ngajar nanti aja ya, Pak Ali. Ya. Ya. Ya, jadi yang menerjemahkan dikumpulkan 1 Desember. Untuk yang merumuskan masalah disertasi itu dikumpulkan pada tanggal tersembunyi. Nah, 8 Desember. Ya, 8 Desember. Nah, nanti untuk menerjemahkan itu pada 1 Desember akan ada diskusi sampai tanggal 8. Kemudian untuk yang presentasi tanggal 16-nya. 15-nya. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, kalau tidak ada, semuanya sudah dianggap jelas. Saya akhiri. Kita akan kuliah lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Ya, sampai ketemu minggu depan.